sudah rawuh di Dusun Mulyasari. Untuk grup paduan suara untuk bisa menempatkan diri. Kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ki Haji Miftah Maulana Habibur Rahman yang telah rawuh di Dusun Mulyasari. Untuk selanjutnya, grup kur untuk memposisikan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton. Kepada hadirin dan tamu undangan dimohon untuk berdiri.
kembali. Disampaikan terima kasih kepada Grup Paduan Suara Fatayat NU Desa Purwasari. Hadirin hadirat Nahdien Nahdiyat rahimakumullah, telah tiba dalam acara paripurna, yaitu Mau'izah Hasanah dengan pembicara Al-Mukarram Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman dari Yogyakarta, dan ditutup dengan barokah ilmu. Namun sebelumnya, kami selaku pembawa acara mewakili segenap jajaran kepanitiaan, dari awal sampai akhir banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, waktan wa makanan, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Bazar yang saya cintai, tukang sound tolong suaranya diperbaiki, ini nggak enak sama sekali, suaranya pecah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka orang tulisannya itu kaya sundel bolong. Jamaah pengajian MKP Majelis Kebon Pisang yang hari ini hadir di desa Purwasari, Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap. Makan urap pakai merica, aku datang ke Cilacap dengan membawa cinta. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa bahagia. Kebahagiaan kita hari ini, syukur alhamdulillah. Cangkemnya ngapa ya? Coba semuanya duduk yang di situ, Mas. Kasihan yang di belakang. Duduk. Tolong yang di depan duduk, karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, ya. Saya nggak usah disuguh, Mas, saya puasa sok tahu.
sedang puasa Daud. Kok ngeyel toh? Aku poso. Dikasih yang lain saja, dikasih Pak Kapolsek. Nah, saya nguntahnya tisu bae ya. Gak usah salaman. Sudah duduk saja, saya nggak makan, nggak minum, saya sedang puasa. Yo, cangkemnya banjir, jangan semprat-semprit ya. Nah, duduk saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam sebuah acara yang sangat baik, di tempat yang baik, walaupun soundnya kurang baik. Ini namanya makan bakwan di warung pojok, kiainya tampan, tukang soundnya pekok. Bertemu di tempat yang baik, di acara yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik, maka saya meyakini setelah pengajian insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. La yatimul ma'ruf illa bisalasin. Kebaikan itu tidak sempurna kecuali dengan 3 hal. Berapa Bu? 3. Ini yang di depan panggung ini siapa? Fatayat apa muslimat? Saya bisa membedakan fatayat sama muslimat, tidak perlu lihat seragamnya, cukup lihat dari baunya. Kalau fatayat baunya parfum, kalau muslimat balsem. Kalau fatayat itu model ceweknya STNK, setengah tua yang kenceng. Kalau muslimat STMM, setengah tua meh mudar. Sempurna kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, bitakjili, disegerakan. Maka kalau ada kebaikan, tolong jangan ditunda-tunda, segera lakukan. Ada kebaikan, bapaknya gini baik, bapak gini katanya gini menurut ya, pokoknya elek soalnya ya. Kumisnya lucu temen ya. Bojone pira? Loro. Waduh, wis tua ngacengan ya. La yatimul ma'ruf illa. Iki ngapa maning bocah iki ya malah merene-rene. Besok lagi kalau pengajian cari lapangan ya. La yatimul ma'ruf, kebaikan itu tidak akan sempurna illa bisalasin, kata Rasulullah, kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, bitakjili, disegerakan. Maka kalau ada pengajian jangan ditunda-tunda. Aduh, saya pengajiannya besok saja, nunggu tua sebelum mati. Mati syaratnya tidak harus tua. Contohnya suaminya Bunga Citra Lestari. Kalau harus dilihat dari umurnya, seharusnya yang mati bapak duluan, ya kan? Ternyata enggak. Pak siapa namanya? Siapa? Gito. Oh, Gito. Gitorolis. Pak Gito ganteng temen ya. Inyo ngerti ngapari kalau gue neng gini pengen nyamang fatayat. Iya. Kalau mati itu harus
harus nunggu tua. Tentunya Ashraf, suaminya Bunga Citra Lestari, tidak akan mati karena usianya baru 40 tahun. Maka mati itu syaratnya tidak harus tua, mati itu syaratnya tidak harus sakit. Saya ingat betul, sebulan sebelum almarhum Ki Entus Susmono meninggal, itu ngaji bareng saya sama Habib Lutfi. Posisi saya waktu itu habis sakit, keluar dari rumah sakit. Saya pengajian di Tegal. Pulang pengajian, saya sama Ki Entus dikasih tongkat ini. Beliau bilang apa? Kan Gus Miftah baru sakit, ini saya kasih tongkat supaya bisa tempat bersandar ketika pengajian. Waktu itu kondisinya Ki Entus sehat walafiat. Sebulan kemudian ternyata yang mati bukan saya yang sakit, tetapi yang ngasih tongkat. Ya ngapa maning bansere kuwi? Sudah, nanti pada saatnya saya berdiri ya. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, dimana-mana suka yang berdiri. Pak kita masih bisa berdiri? Masih. Yang tua belum tentu mati duluan. Maka Pak Gito, walaupun Pak Gito lebih tua daripada saya, usianya berapa Pak Gito? 70. Orang mati-mati ya. Pak Gito usianya 70 tahun. Saya lebih muda daripada Pak Gito. Bisa jadi yang mati Pak Gito duluan. Kita nggak pernah. Maka kenapa kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan? Ada kebaikan segera hadiri. Jangan tarsok. Entar besok. Ingat, ajalmu tidak menunggu taubatmu. Betul? Saya dulu pernah syuting sama almarhum Basuki. Sebelum syuting dia main futsal, tahu-tahu mati. Saya punya kawan namanya Aji Mas Said, habis olahraga mati. Ashraf suaminya Bunga Citra Lestari mati, padahal masih muda. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari selesai ngopi naik motor pulang mati. Kalau tukang sonya kayak gini pulang pengajian mati kesetrum. Dia wong ya orang kepenak kamu dibener kira ngangin-ngangin baik santet loh. Dan saya sudah menghitung tanggal 29 Juni merupakan hari terakhir masa iddahnya Bunga Citra Lestari. Makanya apa Gus Miftah mau menikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Ngomong. Tapi insya Allah saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Saya nggak mungkin lah macem-macem, dimana-mana dilihat sama orang, maka nggak bisa macem-macem. Banyak sih perempuan yang ngajak saya nikah lagi, tapi sorry, saya sama Fatayat ini seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Bucin matamu, bucin. Datangi. Jangan kalau ada pengajian kakean sambat ra gelem mangkat. Ayo makan ngaji. Kiai ini sampah.
Tapi kalau tetangganya nanggap kuda lumping, nggak usah diundang, tahu gamelan ditabuh mangkat. Padahal kuda lumping kiye ngundang demit, kok sing teka wong Purwasari. Berarti wong Purwasari kaya. Maka Bapak Ibu para demit rahimakumullah, jangan tunda-tunda. Apa saja yang tidak boleh ditunda-tunda. Memang benar dikatakan al-ajalatu minas syaiton, tergesa-gesa itu sebagian dari setan. Tetapi ada beberapa ketergesaan yang harus dilakukan. Satu, segera nyuguh tamu. Maka kalau di rumah ada tamu, jangan ditunda-tunda, langsung disuguh. Kenapa? Karena bisa saja tamu itu adalah malaikatnya Allah. Dan orang yang memuliakan tamu itu adalah merupakan ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakanlah tamu. Salah satu memuliakan tamu bentuknya apa? Kalau pengajian cari sound system yang enak. Karena kalau soundnya enak, saya ngomongnya nyaman, kupingmu ngrungokke ya nyaman. Betul? Kenapa ini soundnya jelek? Karena anggarannya pas-pasan. Saya doakan tukang soundnya, mudah-mudahan soundnya jadi sound yang paling besar. Sa-RT. Lu malah bengung, goblok. Kenapa Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi kekasihnya Allah? Karena Nabi Ibrahim itu paling seneng nyuguh tamu. Maka ibu-ibu di rumah kalau ada tamu jangan ditunda-tunda, langsung disuguh. Tamune rong jaluk sarapan, sarapi. Tamune rong tangi, didusi. Tamune rong jaluk wedang, wedang. Rong jaluk gorengan, goreng. Tamune rong sholat. Tamune rong jaluk susu. Pak kita perlu susu guyang-guyung apa ya? 70 tahun senengane mentela. Segera. Dan saya termasuk orang yang cerewet ketika di pondok kalau santri saya telat nyuguh tamu. Minimal tamu datang langsung dilayani, maunya apa? Cek. Kayaknya mau tukang sone makan ngaji nguyuh orang cebok. Tamu yang datang ke pondok itu kan macam-macam. Ada yang niat ngundang ngaji, ini yang sopan. Yang nggak sopan cuma WA tok. Ngundang kiai baik WA. Kalau yang ngundang ngaji melalui WA, saya pastikan lama dapat jadwalnya. Kenapa? Karena setiap hari yang masuk WA-nya minta ngaji itu 500 permintaan. Pamer matamu, pamer mumet dasru. Karena di sini nyonge malah dibak. Lah ini ngomong priwe ya. Ana wong ngaji malah diarani pamer. Yang ngono wis tuwa jilbabe pink. Menjijik.
Saya cerita, tamu yang mendapat prioritas jadwal ngaji itu yang langsung datang ke pondok, karena langsung ketemu dengan tim penjadwalan. Kalau melalui WA, HP-nya anak-anak itu ada 5 khusus melayani orang ngaji. Satu HP sehari minimal 100 bahkan lebih. Berarti 5 HP berapa? 500. Kalau sehari yang minta ngaji 500 permintaan, sebulan berapa? 15.000. Kalau semuanya saya terima, sebulan saya bisa ngaji, setahun saya bisa ngaji 1000 kali. Berarti permintaan sebulan nutup jadwal 15 tahun. Kalau setiap ngaji soalnya bosok kayak kie, jebol telage. Kalau semua jadwal saya terima harus saya datangi, 15 tahun permintaan sebulan nutup. Pertanyaannya, aku kelone kapan? Kan aku juga ingin, masa ditotok kan? Mudah-mudahan Pak Gito panjang umur ya. Orang sedunia mati, Pak Gito hidup sendiri. Jadi orang bertamu di pondok itu macam-macam Pak. Ada yang minta jadwal, ada. Ada yang mau masukkan anaknya ke pondok, ada. Ada yang sertifikatnya di bank, dikejar-kejar bank, ada. Banyak. Ada yang belum bisa bayar anaknya SPP, banyak. Ada yang curhat, jomblo pengen cari suami, ada. Isu-isu tak kekrek cangkeme loh kayak macem-macem. Segera nyuguh tamu nomor 1. Nomor 2, segera apa Bu? Segera bayar utang. Rungokno kupingmu. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe, nyilih esuk sorene wis dibaleke. Lah kita lagune beda. Gede dawa kayak gini. Apaan sih dawa? Ibu bapak, siksa kubur itu paling berat. Salah satunya adalah orang hutang tidak mau bayar. Nomor loro nguyuh ora cewek. Nguyuh ora cewek, utang ora bayar. Maka saya itu paling takut Pak soal air kencing. Saya itu kalau di jalan lihat sopir-sopir tahu-tahu turun dari mobil kencing sembarangan, ya Allah, saya langsung ngelus dadanya istri saya, ya Allah. Karena itu siksa kubur yang paling berat. Kadang-kadang kencing di tembok, nggak cebok, ditutul-tutul ke. Iki banser ki ya aslinya Pak Gito ki putih aslinya. Ini gara-gara nguyuh ning isor tiang listrik ya. Orang cewek tutul-tutul ke tiang listrik, delalah nyetrum. Lah jadi ini kayak gini. Ya Mbah ya. Bojone Mbak Gito anak ya ndi? Bojone ndi? Oh bojone ayu. Tenane. Sing ndi bojone ayu? Oh berarti sebetulnya matanya katarak. Kalau istrinya Mbah Gito cantik, berarti besok Mbah Gito masuk surga karena syukur. Tapi istrinya masuk surga karena sabar. Mbah Gito masuk surga karena bersyukur punya istri cantik. Istrinya masuk surga sabar karena punya suami seperti ini. Amin. Yang penting surga ya. Bojone galak enggak? Wah tenang nih. Suami itu yang punya istri galak, besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa suami yang punya istri galak besok siksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Dan rata-rata wong lanang kuwi kalah gara karo
gayane ning kantor galak kumise kandel. Neng omah ketemu bojone. Tanya Pak Sutejo ya. Istri itu menakutkan. Nggak mungkin suami itu bisa menang berdebat melawan perempuan. Nggak mungkin. Bisa draw saja sudah bagus. Ya bener Pak, hati-hati. Maka kalau bapak-bapak punya istri galak, sabar saja. Walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab, istrinya galaknya minta ampun. Padahal Umar sudah galak, istrinya lebih galak. Maka kalau bapak-bapak Purwasari istrinya galak, itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat jadi walinya Allah. Atau kemungkinan kedua, min alamatil setruk. Bu, galak laki-laki apa galak perempuan? Maka suami laki-laki sama perempuan tuh matinya dahuluan mana? Laki-laki itu lebih cepat mati dibandingkan perempuan. Buktinya apa? Lebih banyak janda daripada duda. Di sini banyak janda. Corona, komunitas rondo mempesona. Kenapa laki-laki itu cepat mati dibandingkan perempuan? Stres, mikirnya bojone ngeyelan. Wongnya ya teka ya. Ya melun guyu. Biasanya jilbabnya hijau. Yang jilbabnya pink insya Allah lebih parah. Yang ngono nawa ngaji lu gue kangen lah bakul ese wirawiri. Kalau saya borong nanti dia nggak dapat pahala jualan. Segera bayar utang, jangan ditunda-tunda. Siji utang rambayar, lurung nguyuh ora cewek. Kalau soal itu Pak saya takut betul. Maka saya nggak pernah mau punya utang, takut saya. Karena besok kalau saya mati punya utang, aduh, siksanya berat. Orang itu kalau mau ngutang, yang dihutangi dianggap sebagai malaikat rahmat. Begitu ditagih yang punya utang kayak Israel, tak Anda nih. Betul nggak Bu? Kalau mau ngutang wajahnya manisnya lebih manis dibandingkan madu. Ayo toh, masuk kalau dulur dewe ra percaya. Nggih napa mboten? Begitu ditagih, mung sakmene ditagih. Ya Allah, hati-hati. Itu siksa kuburnya berat. Saya punya pengalaman. Kalau ada orang ngutang ke pondok, yang tadinya jamaah pasti akhirnya jadi musuh, karena nggak mau datang lagi ke pondok. Istri saya itu pengalaman betul. Ketika saya masih hidup susah, ikut mertua, mau limo, madep-mantep mangan melu mertua. Bahkan waktu itu M10, madep-mantep mangan melu mertua, moring-moring menantu meneng mawon. Bahkan M15, madep-mantep mangan melu mertua, moring-moring menantu meneng mawon, mertua mati menantu melu marisi. Kata mertua saya cuma satu, M1 apa? Matamu. Karena saya pernah ikut mertua itu beberapa tahun Pak, itu sama sekali gak asik, gak asik. Ikut mertua itu tersiksa pokoknya, beneran. Jujur matamu lah, iya kok gimana. Padahal sebenarnya kakek moyang saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Biar ada orang datang, ini loh utang piutang, hati-hati ya. Orang datang, Gus, ibu saya stroke di rumah sakit, hari ini harus keluar, mau saya bawa pulang tapi uangnya kurang berapa Pak? 700.000. Gus minta punya uang, saya nggak punya. Wallah saya nggak punya uang. Istri saya pulang dari masjid, saya tanya, Beb, istrinya nyong cantik ya Beb, ya pantes. Masa uang Purwasari gawainnya tandurnya mamah lah. Kira pantes temen ya, mamah tungkaknya meletek-meletek.
Assalamualaikum mama. Iya papa. Papa kemana? Nimpal teletong mama. Pak Gito manggil istrinya apa? Mbak. Oh Mbak Huti. Tak pikir yang keberapa? Saya manggil istri saya Beb, istri saya manggil saya Say. Syaitanir rajim. Istri saya pulang dari masjid, saya tanya, kamu punya uang? Nggak punya, bah. Punyanya apa? Ini cuma gelang emas satu yang dulu dibelikan abah. Boleh nggak saya pinjam? Loh, untuk apa, bah? Ini ada tamu jamaah, ibunya stroke. Pak Gito tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke itu senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Pak Gito contohkan. Mudah-mudahan Pak Gito sehat terus ya. Saya bilang sama istri saya, boleh nggak? Istri soleha Pak, dikasih. Wow, bojone nyong manut. Karena perempuan itu adalah makmum, laki-laki adalah imam. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Katanya kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Cocok? Udah tak ganti bahasanya. Kesuksesan seorang suami ada peran dari seorang istri, betul? Itu artinya kalau suaminya tidak sukses, siap-siap ganti istri. Kalau saya beda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Jadok naku biyen gelem. Ngerti yo kayak jadi kapolsek inyong gelem. Lah biyen cilikane rupane elek temen ya. Saiki kumisnya sak jagung bakar. Mila guyune apa cangkeme iso mangap. Kaboten kumis. Lah kapolsek. Kumisnya sak jagung bakar ya. Pak kapolsek itu pakai kumis tebel supaya nakut-nakuti anggotanya. Padahal kalau sunnahnya tapi nggak wajib Pak. Sunnahnya kumis itu bagian dari yang harus dikerok. Al-khamsatu minal fitrah. Wirungokne kumisnya gue ya. Malah bagi itu kayak lele. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan. Yang kedua ngetok kuku. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu kalau ada suaminya tidur pulang dari sawah, cabut keleknya, sunnah rasul. Paling keprok dasmu. Nomor 4 mencukur kumis. Maka kenapa saya nggak berkumis? Nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon. Nanti malah Mbak Gito ke salon. Ngapain Mbak Gito? Cukur. Cukur apa? Kerimban enggak? Rebonding mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nyuwun sewu. Gelang istri saya tak kasih Pak. Ini loh, bahwa hutang itu kadang-kadang malah merusak tali silaturahim. Makanya jangan sampai kita punya hutang. Akhirnya saya kasih gelangnya istri saya. Boleh Beb? Boleh ya. Oke, makasih. Saya tanya orangnya, kamu ngembaliin kapan? Sebulan Kiai, habis gajian saya tak kembaliin. Sebulan saya SMS, gimana Pak, kapan bayar hutang? OTW. Oke, tunggu aja. 2 bulan saya SMS lagi, gimana kapan bayar hutang? OTW. Apa itu? Ojo takon wae.
3 bulan SMS saya nggak dibalas, saya telepon sudah diblok. Kesimpulannya nggak dibayar, saya telah tertipu. Ikhlas apa orang urusanku kok cerewet baik. Setelah saya bangun pondok di Kalasan, saya sudah lupa kalau orang ini punya hutang sama saya. Ada perempuan datang ke pondok, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Tolong suami saya Anda maafkan. Loh, suaminya ibu itu siapa? Itu suami saya kualat sama Gus Miftah. Kualat gimana? Tolong suami saya. Lah ya bojomu ki sapa aku? Suami saya itu dulu yang utang gelang emas sama Pak Kiai, yang dulu mengatakan akan dibayar sebulan 2 bulan, dan mengatakan uang itu untuk mengambil orang tuanya stroke di rumah sakit, ibunya stroke di rumah sakit. Padahal mohon maaf Pak Kiai, ibunya itu sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Jadi cangkeme goroh ya, mbok nih wis mati di stroke dan sekarang hari ini suami saya stroke. Tolong dimaafkan. Itulah orang kalau mau hutang ngapusi, hati-hati. Ibu-ibu kalau mau beli seragam nggak punya jangan hutang. Malah ayo yarnen bayar kalau sudah panen. Ayo, nggak senang saya. Kalau Anda kelasnya naik motor, ya sudah nikmati saja, nggak usah buru-buru beli